Rocky Gerung. Boleh silakan bebas. Pengaruhnya apa tuh? Kan kayak gini loh, karena aku bilang tadi, kopi itu kan ada yang sukanya manis, ada yang suka pahit. Padahal itu sebenarnya kopi juga kan, ya. Jadi Rocky Aku Gerung, suka Rocky Gerung. Rocky Gerung kopi yang mana? Yang kemanisan atau kepahitan? Berhati-hatilah saat membaca buku dan juga berteman. Karena kebiasaan dan karakter Anda akan sangat dipengaruhi oleh pilihan buku dan juga teman-teman Anda. Buxton Hood. Langsung dibuka dengan yang serius begitu ya. Nah, kayak acara siapa? Kayak acara orang-orang pintar itulah, people itu. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Doa kami terus dalam keadaan yang baik. Ya, benar. Tidak kekurangan suatu apapun. Yes. Ya berharap yang nonton VJ, yang subscribe VJ, ya hubungan kita adalah ya benar-benar nanti satu hari kelak jadi teman, ada perjumpaan, ya kan? Yes. Bukan cuma hubungan di dunia Maya. layar. Layar. Dari layar ke layar saja, tapi berharap satu kali kita bisa berjumpa ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngundang kami untuk belum dinyalain Udah. Kita promosi nih jatuhnya ya. Jadi kalau ada yang wedding enggak. Ya kalau teman-teman mau kenal kami lebih jauh, mau ngundang ke pelayanan-pelayanan pemuda teman-teman dengan senang hati. Tarifnya biasanya berapa? Kalau saya biasa, kalau John Maxwell itu kalau nggak salah berapa juta gua. Kita cukup kenal teman-teman aja udah senang. Iya dong. Bisa ngasih pengaruh baik aja udah teman. Betul. Udah teman, udah baik. Udah baik. Berlipat ini. Ada nomor di bawah yang bisa dihubungi kalau tertarik. Karena kami berharap jadi pengaruh baik. Seperti apa yang tadi Jack baca. Apa sih Jack yang kamu baca tadi? Ulang ya. Boleh sekali lagi ulang. Berhati-hatilah saat membaca buku dan juga berteman. Karena kebiasaan dan karakter Anda akan sangat dipengaruhi oleh pilihan buku dan juga teman-teman Anda. Setuju banget. Kalau Korintus bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu adalah satu warning ya. Dan pergaulan itu bukan cuma begini. Ya. Pergaulan dengan ide, pergaulan dengan pemahaman lewat buku, lewat apa yang kita baca, nonton YouTube, bener, denger, ya. artis yang lagi lagu. terkenal sekarang tuh apa? Dunia tipu-tipu. Iya. Saya senang lagu itu loh, keren banget loh. Ada film pendekatan video klipnya bagus, walaupun saya agak gimana dengan judul Dunia Tipu-tipu. Tapi lagunya bagus banget. Ya? Pendekatan video klipnya juga saya pikir keren loh. Nice keren, gitu ya. Keren. Oke deh. Kita nggak ngomongin Vira Yuniar ya? Enggak, bukan. Bukan itu yang kita bahas. Apa yang mau kita bahas, Jack? Nah, kayaknya dari buku ini dari yang barusan aku baca tadi tuh tentang pengaruh dari buku dan juga teman-teman atau orang-orang. Berarti hari ini kita ngobrolin saja tentang orang-orang yang secara tidak langsung atau langsung sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kita. Pasti ada. Pola-pola pengambilan keputusan dalam hidup kita. Betul. Pola-pola pemikiran. Tapi nggak harus kenal kan? Nggak harus. Zaman sekarang kan bisa nonton di YouTube aja pun kita udah langsung. Buku pun kita nggak perlu ketemu orang. Iya, benar. Jadi itu yang mau kita bahas nih. Tunggu, kasih waktu saya beberapa hari untuk memikirkannya. Ajakan. Berarti hari ini kita mau ngobrolin 6 orang, 6 tokoh, 6 pribadi yang mempengaruhi Jack dan Victor. VJ, Victor dan Jack. 3 yang rohani. 3 rohani, 3 yang sekuler atau yang umum. Kita mau bahas yang sekuler dulu apa yang umum dulu? Rohani dulu. Rohani dulu deh. Rohani dulu. Karena kita orang rohani ya. Ya. Mudah-mudahan kita rohani. Amin. Kita rohani. Kita berusaha rohani. Ya, itu takut berusaha. Dibilang sombong. Tapi nggak apa-apa, sombong itu baik Om. Supaya ada yang rendah hati. Betul. Wedi. Kita membantu orang lebih baik ketika kita sombong kan. Jadi kalau kalian kerasa kerendahan hati, kami mesti sombong. Aduh, ngomong apa sih? Gelap Saya jadi ingat akun YouTube-nya si pebasket sombong. Bang Denny Sumargo. Bisa diundang nih kapan? Bang Denny, salam kenal dari Batam.
Main basket bareng kita. Oke, dari Om Iter dulu deh. 3 tokoh rohani yang 3 mempengaruhi. tokoh rohani. Kenapa banyak. dan Om harus pilih mereka? Banyak nama. Ya saya harus bilang ada banyak nama yang punya pengaruh langsung dan tidak langsung. Yes. Tetapi yang secara emosional mungkin saya cukup terkoneksi. Tentu pertama adalah gembala saya dulu waktu saya masih youth di Bogor. Namanya Pendeta Insinyur Fuksi. Wah. Ya, beliau berlatar belakang ilmu sekuler sih, ilmu statistik karena dia insinyur. Dia menggembalakan sebuah gereja dan saya salah satu yang digembalakan. Pemikirannya banyak mempengaruhi saya. Cara dia mengelola gereja, cara pengambilan keputusannya, bagaimana dia mengorganisasi sebuah pelayanan. Entah kenapa itu banyak saya contoh lah ya. Itu sebuah gereja di Bogor. Itu yang pertama. Khotbah-khotbahnya sangat praktis, sangat langsung bisa diterapkan, nggak teoritis, nggak teologis, tapi lebih praktikal dan jauh lebih fungsional dalam kehidupan. Kesederhanaannya, dia juga orang yang sangat sederhana dengan jumlah jemaat yang nggak bisa dibilang sedikit gitu. Banyak ya. Ya mungkin nggak sampai banyak-banyak dalam arti puluhan ribu, tapi ya cukup lah gitu ya. Tapi sangat sederhana sampai beliau sudah almarhum. Tapi saya ingat pengalaman saya terakhir bertemu dengan beliau juga pribadi yang sangat sederhana. Padahal dia udah doktor nih. Doktor di UI. Wow. Doktor di UI, Dosen juga di ya? Universitas Indonesia. Tapi penampilannya sederhana banget. Cuma kaosan polo, tau ya, kaosan polo yang sederhana banget gitu ya. Ya pakai jas luar yang juga cuma sekedar nempel aja. Wow. Biasa banget. Dan ya itu sangat-sangat mempengaruhi saya. Kalau ada tokoh rohani lain, ini dosen saya waktu saya kuliah di STT Inti Bandung. Ada satu dosen ngajar banyak mata kuliah dia, namanya Steve Budiman. Wah. Apa ya paling mempengaruhi saya adalah dia pengkhotbah yang nasihat-nasihat rohaninya sangat praktikal, tapi dibangun, ini bahasanya serius nih anak teologi. Dibangun dari teks firman Tuhan yang serius. Jadi digali, diangkat begitu rupa, kita jadi menikmati teksnya, tapi kemudian diambil pesan-pesan. Nah, waktu pesan-pesan itu disampaikan jadi sesuatu yang relevan gitu, yang nggak merasa itu cuma pemikiran pendeta, hamba Tuhan, bukan pemikiran pribadinya, tetapi memang sesuatu yang dari teks kita diajak menggali bersama-sama. Jadi waktu kita dikasih isinya, wah iya ya, ternyata firman Tuhan bilang begitu. Jadi kita nggak bilang, oh pasti Budiman bilang begitu. Kita jadi bilang firman Tuhan bilang begitu. Dan gaya seperti itu sangat-sangat mempengaruhi saya. Saya termasuk orang yang nggak bersedia, ya nggak selalu sih. Ada juga ada bagian-bagian saya nggak terlalu seserius itu. Saya selalu berusaha, ya ketika saya memberikan nasihat rohani dalam sebuah firman, itu benar-benar harus digali dari sebuah teks. Bukan ide semata, bukan karena saya baca buku apa, atau ada peristiwa yang sedang tren apa, enggak. Tapi saya terus berusaha menggali teksnya jadi hidup, orang jadi ngerti, jadi menikmati, dan dari situ diambil pesan rohaninya apa. Lebih aplikatif. Ya. Dan termasuk juga saya suka cara dia berkomunikasi. Dia agak Sunda-Sunda gitu. Saya juga punya latar belakang Sunda. Jadi, tapi cara dia memainkan Sundanya itu cocok ke semua konteks budaya, itu juga menarik. Pendekatan-pendekatan budaya seperti itu. Yang ketiga yang mungkin sekarang nih, yang paling banyak saya dengerin YouTube-nya, saya nonton YouTube-nya, itu Joel Osteen. Wih. Agak jauh Texas ya. Indonesia langsung ke sana ya. Lakewood Church, saya nggak pernah ketemu dan nggak pernah hadir di gerejanya juga. Walaupun gereja sangat-sangat besar. Ada banyak kritik tentang beliau. Ada banyak kritik. Wah, karena sekali lagi ya, kalau pohon makin tinggi kan dihajar di mana-mana. Pembelaan ya. Iya dong, kalau idola mah. Kalau idola kan semua benar ya di mata idolanya. Oh ya. Oke, begitu ya. Kita suka nggak adil. Tapi itu kan posisi saya. Tentu saya nggak kenal personal, tetapi saya suka gayanya yang berkhotbah. Walaupun banyak kritik bilang gini, Joel Osteen tuh pendeta yang cuma mengajarin positivisme gitu ya. Semangat hidup yang positif gitu, tidak membangun teks firman Tuhan. Tapi kalau saya kadang-kadang ketika orang mengkritik itu kadang-kadang orang cuma copy paste gitu, tapi nggak mendalami, nggak melihat khotbah. Bahkan ada yang bilang nggak mengajarkan tentang Yesus, dia bilang gitu. Tapi yang saya tonton sih setiap YouTube channelnya,
di akhir khotbahnya dia selalu menantang orang untuk terima Tuhan Yesus. Wow. Kalau ada orang keberatan dengan proses tafsirnya, buat saya dia termasuk yang cerdas. Istilahnya gini, waktu kita masak sesuatu, kan orang nggak perlu tahu kita pakai bumbu apa, bahannya apa, dimasak dengan teknik apa. Waktu disajikan ke pelanggan atau konsumen, ya artinya kita nggak perlu kasih tahu nih masaknya gimana beratnya gitu. Yang disajikan udah enak aja gitu. Nah mungkin kritik banyak orang sama Joel Osteen seperti itu gitu. Orang nggak bisa lihat proses dia gitu. Tapi saya melihat justru di balik semua kesederhanaan pesan-pesannya itu dibangun di atas teks yang cukup serius. Cuman penyelidikan teksnya itu nggak diungkap waktu dia berkhotbah. Betul. Gitu. Saya bisa lihat dia sangat Dia mendasari langsung kepada penerapan aplikatif penerapannya. benar. Jadi lebih praktis, jauh lebih Betul. sederhana. YouTube channelnya itu cuma 27 menit khotbahnya dia. Cuma 27 menit tak dan rapih gitu. Rapih antara antara pesan firman Tuhan, antara ilustrasi yang digunakan untuk menguatkan pesan firman Tuhan. Ya ditambah saya suka sih kisah hidup pribadinya karena dia dalam usia yang sangat muda harus menghadapi kenyataan papanya yang merintis gereja dipanggil Tuhan. Dia yang sama sekali tidak dipersiapkan, yang tidak pernah berpikir akan secepat itu dia bukan yang sulung soalnya di keluarganya. Setahu saya begitu. Dia harus mengambil kepemimpinan itu. Dan di masa yang seperti itu ya banyak orang mencela, banyak orang meragukan, tetapi dia tetap bertahan menjadi seorang hamba Tuhan, gembala yang saya pikir ya terlepas dari pro dan kontra, ya gerejanya bertumbuh secara luar biasa. Pola-pola pengajarannya saya pikir di gerejanya cukup lengkap. Channelnya kan saya perhatikan ada pengajaran Bible study, ada retreat buat keluarga. Saya pikir itu gereja yang melayani jemaat secara utuh gitu ya. Penggembalaan yang sangat rapih manajemennya. Bahkan di kota mereka di Texas, mereka salah satu gereja yang punya pengaruh luar biasa. Ya, wali kota dan semua perangkat di sana ya merasakan kehadiran Lakewood Church, gereja mereka. Setiap kali ada kejadian-kejadian sosial, mereka akan membantu. Bahkan bantuan-bantuan sosial mereka tuh luar biasa. Ya, kadang-kadang saya lihat ada tronton-tronton yang dikirim untuk memberikan makanan gitu ya. Karena ada badai apa gitu waktu itu di sana. Bahkan mereka juga punya pelayanan di Afrika. Pelayanan medis, disupport dananya luar biasa ke sana. Ya itu sih tokoh-tokoh rohani yang saya pikir pola-pola pemikirannya atau pola-pola pengajaran, bukan pengajarannya sih, tapi cara mereka mengajarkan firman Tuhan. Kan kita mengajar yang sama nih, tapi cara-cara mereka mengajar tuh biasanya jadi wawasan buat saya sampai hari ini. Wow. Itu. Jack sendiri gimana? Oke. Kalau ada mau ditanya tokoh-tokoh saya ini ada kenal semua ya? Enggak ya, paling gembala saya kenal. Tahu ya, seperti kenal. Karena sama-sama di GKPB. Ya, tahu Pak Fuksi, kenal Pak Steve. Kenal ya, sama-sama dosen kita soalnya. Pak Steve Budiman sehat terus, Tuhan memberkati. Pak dosen. Sama Joel Osteen kenal lah ya. Tahu, nggak kenal. Kira teman ngopi. Enggak. Dan berapa buku dia pun yang menjadi salah satu buku kalau kita lagi saat teduh, kita pakai juga bukunya. Banyak bukunya. Ya, kita pakai satu yang 90 hari atau apa judulnya itu? 30 hari, 90 Your hari. Your Best Life Now mungkin 30 hari. Ya, saya nggak perhatiin judulnya. Ya, itu kadang itu menjadi salah satu buku yang pas kita lagi saat teduh. Ringkas banget. Ya, kita baca. Cukup aplikatif dan memang membangun positif hidup. Menurut saya hidup di dunia yang udah negatif ini kita perlu hal yang positif. Dan dibangun atas dasar firman Tuhan. Atas dasar firman Tuhan. Bukan cuma sekedar ide-ide. Betul. Jadi kalau terlepas dari pro dan kontra terhadap sosok Joel Osteen, ya tergantung siapa yang mau. Betul. Karena ada yang apa yang dipakai. Ya, ada yang suka kopinya pahit, ada yang suka kopi pakai gula. It's relatif aja. Hati-hati aja gula darah. Oke. Jack. Nah, kalau dari saya ada 3. 1, Bambang Wijaya. Kedua, Jeffrey Rahmat. 3, Rick Warren. Kenapa mereka bertiga? Itu kan. Ya. Pak Bambang Wijaya. Ketua Sinode, bukan ya, apa ya? Ya, terlepas dari kepopuleran beliau sangat hebat banget, saya sebutin lah. Merupakan salah satu ketua PGI.
Terus di PGLI juga penasehat kalau tidak salah sekarang. Kemudian di Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, betul. Juga termasuk salah satu, kalau tidak salah terakhir saya dengar beliau menjadi yayasan di Inggris ya. enggak, masih Indonesia, STT Filsafat Jakarta nih. STT Jakarta. STT ya, STT Jakarta. Terus itu di dalam negeri. Pokoknya banyak banget lah di luar. Sepak terjangnya nasional internasional. Nasional internasional. Nah, di samping kesibukan dia yang udah begitu banyak, tetapi kepemimpinan dia dan juga pengembalaan dia khususnya untuk jemaat GKPB yang ada di Bandung itu terasa banget. Tetap tertata. Tetap tertata rapi. Walaupun sangat sibuk. Walaupun sangat sibuk. Dan berapa kali saya sempat dapatkan list keseharian hidup dia. Satu hari itu dia ngapain aja. Oke. Ditulis tuh. Memang terjadwal hidupnya. Terjadwal, tertata rapi. Bahkan saya pernah dengar langsung dari sopir dia yang ngedriver dia dari Bandung ke Jakarta. Dia tidur itu kadang di mobil 15 menit aja. Sadar ketik lagi. Kerja terus. Jadi orang pekerja keras. Makanya istilah yang sering dia kutip itu adalah spirit of excellence. Menurut saya jadi memaknai kalimat itu Karena bukan person ini ya. bukan hebatnya kata-kata itu, tapi karena orang ini ya. sosoknya Pribadi. Pak Bambang Wijaya ini. Itu saya lihat langsung di Bandung tuh selama kuliah di Inti, ngelihatin dia. Nah, jadi di Bandung itu saya kalau ibadah itu kan di Bandung kan ada 5 kali ibadah. 1 kalinya Sabtu, 4 kalinya di besok minggunya. Jam 7, jam 9, jam 11 sama jam 6 sore. Dulu Jack adalah pemain gitar deh. Sebelum pemain gitar, belum. sebelum itu. Jam 9 saya hadir ibadah untuk ibadah dan dengar khotbah. Oke. Jam 6 sore saya datang ibadah untuk ngedengerin cara dia. Khotbah. Karena apa yang dia omongin di jam 9, titik komanya pun nggak akan pernah berubah sama dengan yang akurat. Itu apa itu orang tuh udah kayak Jenius lah ya. jenius dan kayaknya otaknya itu udah kayak komputer aja tuh. Apa yang ditulis tuh itu yang nanti keluar lagi tuh. Bahkan teman-teman yang multimedia yang keluarin outline ke jemaat, kan dia udah ketik semua di naskah tuh, dikasih. Jadi kata mereka itu persis tuh apa yang dia omong tuh. Kan kalau ya kita mah udah ketik palingan mesti baca. Terlalu banyak improvisasinya. Iya, ini mah enggak, udah tertata rapi. Itu yang saya suka dari. Jadi hampir 3 tahun di Bandung saya ikut ibadah. Itu jam 9 pagi hanya datang ibadah. Jam sore itu datang dengerin dia khotbah itu. Selama 3 tahun tuh nggak pernah berubah. Hebat banget tuh orang. Jadi berpengaruh banget ya. Banget tuh orang. Itu dari itu. Nah, waktu ini orang saya suka juga karena perfeksionis. Perfect banget. Setelah saya kemudian jadi pelayanan di gereja. Lanjut sebentar. Ya, Terus aja, mangga. Nggak apa-apa, saya tunggu aja. Minum dulu lah, Om. Itu kok. Wah, Ya, ini gara-gara tadi ngomongin kopi gula, orang minum kopi pakai gula, darah tinggi ya, apa? Gula darah. Nah, tadi batuk sebentar. Iklan. Iklan. Iya. Jadi sosok Pak Bambang itu tuh salah satu sosok yang mempengaruhi banget. Yang terakhir banget itu waktu saya penelitian skripsi saya ke Jakarta ke PGI. Waktu saya datang itu ketemu security dan juga orang-orang yang di apa sih? Front office. Resepsionisnya lah. Karena saya datang memang udah telat, karena nggak dikasih surat sebelumnya. Kan kalau misalnya kita mau penelitian kan paling tidak kirim surat dulu kan. Ini hari itu saya mau datang penelitian, hari itu juga antar surat untuk penelitian. Otomatis kan waktunya itu nggak pas. Nyampe situ aduh gimana ya? Apa anak ini ya udah hitam keriting tapi manis. Setelah 2 jam saya sama Daniel. Waduh udah capek nih gimana? Tahu lah Salemba Jakarta itu kan kalau udah jam 2 balik ke Bandung kan lewat Bogor itu pasti udah macet banget. Kita pergi kan pakai motor tuh. Udah jam 2 aduh gimana ya? Tahu kunci terakhir yang kita pakai apa? Pakai nama. Pak, kami anaknya Pak Bambang Wijaya. Baru langsung, ya orang Pak Bambang. Aduh, woy, tolong ambil kursi. Itu kayak semua dikasih kursi. Bahkan kita yang tadi berdiri di
pesanin kopi, minum segala macam. Kalian perlu apa? Saya bilang saya butuh data untuk skripsi saya. Langsung saya lupa itu bagian apa, dia langsung pergi ambilin buku ini data-data kami. Namanya Saking sakti, ya. pengaruhnya. Saking saktinya nama Tuh. itu ya. Luar biasa. Ya. Jadi ya selain Bapak di atas, ada Bapak-bapak di dunia ini yang Bang Wijaya. itu satu Pak Bambang Wijaya. Yang kedua tuh Jeffrey Rahmat, Oke, JPCC. JPCC, Siti Mohede. Sidney Mohede, Jose Carroll. Jose Carroll. Tapi ya saya lebih ke Jeffrey Rahmat. Kenapa saya suka dia? Berawal dari salah satu YouTube dia yang sederhana, saya lupa, 6 tahun atau 4 tahun yang lalu. Jadi dia ada kelas mereka itu namanya leadership, relevant leadership, Oke. pemimpin yang relevan. Di situ diwawancarain, ditanyain dia apa sih arti pemimpin bagi seorang Jeffrey Rahmat, dan dia bilang kepemimpinan itu cuma tools, alat bantu untuk kita Bukan tujuannya ya. bukan tujuannya, untuk kita sampaikan pesan Tuhan apa yang Tuhan taruh di kita kepada orang yang kita pimpin. Jadi tujuan kita tuh kepemimpinan itu jangan sampai kita gelap mata dengan jabatan seorang pemimpin sehingga pesan itu tak tersampaikan. Keberhasilan seorang leader itu adalah ketika pesan dia itu mentransformasi kehidupan orang yang dipimpin. Itu letak keberhasilan. Jadi leadershipnya ya. Itulah. Pengajarannya tentang leadership mempengaruhi Jack. Ya, bobot dari sebuah leadership itu kayak gitu. Dari situ saya mulai sukanya orang nih. Terus saya cari tahu. Dan cari tahu sampai saya miliki 2 buku dia. Saya nggak tahu berapa buku yang dia tulis, tapi kalau nggak salah baru 2 deh. Nggak tahu lah, mungkin banyak saya salah, bisa dikoreksi. Buku pertama dia yang saya suka itu judulnya Permainan Cantik. Yang kedua itu apa, Sweet Up ya? Udah lupa nama judulnya. Saya belum pernah baca. Ada, itu dia kutipan kata-kata sederhana yang sangat baik, dan itu baca berulang-ulang tuh buku-bukunya. Memotivasi dan sangat aplikatif. Ternyata usut punya usut, Pak Bambang sama Pak Jeffrey ini masih punya koneksi. Jadi kayak ya udah jadi tahu lah. Katanya gitu, orang hebat kumpulnya sama orang hebat. Benar sih. Kan burung aja kan, sesama berwarna kita pasti kumpulnya sama-sama. Berarti saya orang hebat ini dong. Aduh, Pak. Thank you, Pak. Ya, itu yang jadi bikin saya jadi suka, dan pada akhirnya apalagi sekarang ini kan khotbahnya kan online semua ya. Jadi khotbahnya Pak Bambang Wijaya, Pak Jeffrey Rahmat itu bisa dinikmati. saya dengarin tuh berulang-ulang kali. Tanpa harus ke Jakarta, ya, ke tanpa Bandung. harus ke Bandung, ke Jakarta. Saya selalu bahkan di download tuh, disimpan khotbah mereka, ngelihatin cara mereka menguraikan khotbah, bagaimana apa ya khotbah itu dibuat hidup. Gitu. Itu hebat dari mereka 2. Yang ketiga, Rick Warren. Rick Warren ini Purpose Driving Life. Ya, Purpose Driven Life. Jadi saya jatuh cinta dengan, suka dengan Rick Warren tuh dari buku itu, The Purpose Driven Life itu. Akhirnya saya cari tahu dia punya juga buku di The Purpose Driven Church. Oke. Juga ada lagi The Purpose Driven Youth. Tapi bukan yang tulis, ada orang lain tulis, tapi ya mempengaruhi dari dia juga. Jadi saya jadi suka ini, dia ini salah satunya karena buku-buku dia yang menulis dan dia mencoba untuk mengungkapkan realitas pelayanan pertumbuhan gereja yang jelas. Intinya adalah bahwa mengerti tujuan. Dan dia bilang bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua itu sudah ada di dalam tujuan rencana besarnya Tuhan. Dan ketika kita mengerti tentang tujuan ini, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Kayak kapan ya? Minggu kemarin lah. Saya masih ingat khotbahnya Pak Bambang Wijaya. Bukan minggu kemarin, minggu awal dari bulan Agustus Juli kemarin. Di dalam khotbah di minggu pertama itu dia bilang begini, 2 hari yang terpenting dalam hidup manusia. 1 itu kelahiran. Yang kedua adalah mengerti alasan kenapa kita hidup. Kutip dari Mark penulis dari Mark something. Ya, something like that. Ya, jadi memang benar. Nah, jadi kayak apa yang 3 orang ini ngomong nyambung. Ada benang merahnya. Sehingga 3 orang ini menjadi 3 orang ini jadi kayak saya makin suka dengan mereka kayak gitu. Di samping memang sekarang ini saya sedang mencari satu purpose gitu kan.
Dan ketemulah dengan 3 orang yang ngomongin tentang tujuan. Purpose. Ya, ketika kita tidak menjalani hidup berdasarkan tujuan, kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Itu. Jadi itulah Om, saya suka 3 orang tadi. Ya, saya juga suka Rick Warren. Ya, saya lihat dia sebagai apa ya? Dia seperti apa sih istilahnya? Spiritual foundation. Saya lupa istilahnya. Pokoknya hidup rohani ini ada semacam progresnya gitu. Harus menuju ke sesuatu gitu. Spiritual formation. Terima kasih anak teologi di belakang kamera. Spiritual formation, bener, dia kan itu ya sebenarnya. Jadi kehidupan rohani itu harus ada formasi yang dibangun. Keren. Nggak heran itu akan menjadi Ya. idolanya, bukan idola sih yang mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi sedikit banyak 3 orang itu. Keren. Jadi siapa saya hari ini? Wow. Adalah gabungan Pak Bambang Wijaya, gitu, Jeffrey Rahmat dan Rick Warren ya ternyata ya. Awal-awal dulu pas mulai khotbah tuh orang-orang yang dengar tuh bilang, ini kau gak ada Jeffrey gaya Rahmat lu sendiri, bukan? Bambang Wijaya banget. Gitu. Oh gitu ya. Dan itu alamiah ya, apa yang kita Mungkin suka karena asli, keluar asli. sendiri. Dan pada akhirnya saya coba nonton di YouTube kan khotbah direkam. Oh iya juga ya. Padahal tidak bermaksud sebenarnya. Tidak bermaksud, tidak seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya mulai belajar, mulai terbentuk gaya terbentuk sendiri. gaya sendiri. Tapi ada masa-masa di mana secara tidak langsung akan keluar seperti mereka, natural ya keluar. Beberapa pilihan kata Ya. akan mirip. Mirip. Wajar sih. Karena mereka juga mungkin punya orang di belakang Punya lagi orang yang di belakang mereka. mempengaruhi Betul. mereka. Itu Om, 3 tokoh yang mempengaruhi hidup saya dan Secara juga rohani ya. Secara rohani. Nextnya kita ngobrolin tentang yang sekuler ya. Walaupun istilah sekuler serem banget sebenarnya. Ya. Tapi istilahnya tokoh umum lah ya. Tokoh umum lah. Karena sebenarnya nggak ada yang rohani, nggak ada yang sekuler ya. Tergantung kitanya aja. Tergantung kitanya mau memaknai dan melihatnya. Nah, oke, silakan Om Itor. Saya 3 tokoh umum yang sangat mempengaruhi saya. Pertama adalah Iwan Fals. Waduh. Saya dari kelas 4 SD udah dengerin lagu-lagu Iwan Ku Fals. ambil gitar. Bukan kelas Leng. Bukan Dewi Jegade. Kalau Iwan Fals itu lagunya apa ya? Iwan Fals lagunya wakil rakyat seharusnya Merakyat. Fals banget soalnya. Ngan tidur. Tikus-tikus ini ya, tikus berdasi. Artinya lagu-lagu kritik. Hari ini lagu kritik jadi biasa saja, tapi di zaman itu sesuatu yang luar biasa. Karena kan pemerintahnya otoriter. Oke. Jadi buat saya apa Iwan Fals itu seperti sosok yang pemberani, mendobrak, nggak punya takut gitu. Jadi kayak semacam hero gitu dalam hidup saya. Tapi dari lagu-lagunya saya juga banyak belajar. Terutama sekali saya belajar tentang Indonesia. Saya yang masih sangat SD gitu, saya terkesan dengan lagu Iwan Fals, saya lupa tahun berapa. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Ada banyak fenomena Indonesia yang direkam dengan sangat baik di lagu-lagu Iwan Fals. Dan saya belajar Indonesia tuh sebenarnya Iwan Fals gitu. Kritik-kritik sosialnya saya mengerti ada situasi sosial dalam dunia ini di tengah-tengah bangsa ini. Saya juga belajar dari lagu Iwan Fals. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Dalam banget. Dalam banget kan gitu. Gak tahu di umurnya yang sangat masih anak sekarang bilang bocil. Itu hari-hari saya ditemenin lagu Iwan Fals. Jadi cara saya berpikir tentang Indonesia, tentang situasi sosial, kritik politik, itu Iwan Fals banget. Walaupun ya saya bukan pengidola yang punya baju, punya Jangan-jangan belum pencet. apanya. Udah ya? Serius? Cakep. Gimana, Ben? Belum dipencet. Ya, memang lah. Oh udah. Udah. Oh oke, nanti diedit ya. Kaget kirain audionya belum terekam. Iwan Fals banget. Walaupun ya artinya saya juga nggak pernah nonton konsernya, nggak pernah. Saya memang kalau mengidolakan seseorang tuh nggak sampai kayak gitu. Yang lebih yang mempengaruhi hidup saya aja, bukan yang sampai saya beli kaosnya segala macam. Walaupun saya sempat kepikir sih kayaknya saya mau mengkoleksi deh. Wow. Kaos-kaos yang ada tuh Iwan Fals nanti saya pakai deh di postingan di konten berikut. Yang kedua Gunawan Muhammad. Ya mungkin banyak orang nggak tahu ya.
Gunawan Muhammad ini salah satu pemikir penting sebenarnya karena dia salah satu orang yang mendirikan majalah Tempo. Oh. Salah satu ciri majalah Tempo di zaman itu di Orde Baru, zamannya Pak Harto juga satu-satunya media yang memang sangat keras, sangat berani mengungkapkan fakta apa adanya. Gitu. Nggak heran mereka sering dibredel. Bahkan Gunawan Muhammad ini tokoh yang sempat dipersulit waktu itu karena sepak terjang dan pemikirannya dan media majalah Tempo yang didirikannya. Ya, saya suka tulisan dia di majalah Tempo. Judulnya tuh Caping, catatan pinggir. Nah, di hari situ saya belajar banyak tentang berpikir esensi. Dia cuma satu halaman majalah, nggak panjang. Dia membahas banyak isu, tetapi dia melihatnya sampai kepada sebuah yang prinsipnya apa gitu loh. Jadi dia nggak mau terjebak sama fenomenanya saja, sama keriuhan yang sedang terjadi, tetapi sampai di esensinya. Dia banyak bicara tentang kemanusiaan, tentang agama, bahkan dia pernah menulis tentang waktu Paskah, dia nulis tentang Isa. Dia juga, saya terkesan sekali dengan tulisan dia. Bagaimana dia menampilkan Kristus dalam dia Muslim, menampilkan Kristus dalam tulisannya yang bukan Kristen, tapi sangat menjelaskan siapa Kristus dan bagaimana kehidupan sosial kita membutuhkan tokoh-tokoh seperti Kristus. Itu keren banget cara dia melihat keyakinan iman orang lain, tapi dia bisa melihat sampai kepada yang esensi. Jadi kalau berpikir esensi, itu saya banyak belajar dari Gunawan Muhammad. Dan dia juga tipe penulis yang sangat pendek, nggak panjang-panjang tulisannya, tapi referensinya begitu banyak. Menghasilkan tulisan yang nggak terlalu panjang. Karena dia menekankan kepada esensi. Itu tadi ya, Iwan Fals, Gunawan Muhammad, masih hidup sampai sekarang Gunawan Muhammad, tapi udah sangat umur. Yang ketiga tentu yang fenomenal, Ahok. Man Call Ahok. Ahok. Nonton filmnya? Enggak. Waduh. Saya enggak. Kamu nonton? Nonton. Saya enggak. Apa ya, Ahok ya pendobrak. Nggak tahu, mungkin kesamaan Iwan Fals, Gunawan Muhammad dan Ahok adalah memang figur-figur pendobrak, orang yang nggak bersedia nyaman dengan sesuatu yang salah. Karena yang salah itu bisa membuat kita nyaman karena kita berpikir udahlah, semua orang juga misalnya semua orang emang begitu, ya udah ikut arus aja. Mungkin ini orang-orang yang nggak ikut arus, kayak benang merahnya nih 3 orang ini orang-orang yang nggak ikut arus, berani menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ya, ada istilah katanya jangan membiasakan apa yang biasa ya, tapi benarkan apa kebenaran. Pokoknya gitu deh. Jangan enggak tahu. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Oke. Kadang-kadang kita lebih sering membenarkan kebiasaan. Emang udah kebiasaannya begitu. Wakil rakyat ya tidur waktu sidang ya. Soalnya jadi sesuatu yang tapi ada Iwan Fals yang berani teriak itu. Ahok juga di zamannya gitu kan. Ketika dia ngobrak-ngabrik anggaran, bahwa anggaran harus terbuka, lelangnya harus online semua, jadi semua orang bisa pantau. Padahal sebelumnya ya proses anggaran tuh seperti sesuatu di bawah meja, tahu-tahu ada di atas meja aja. Ahok adalah pendobrak yang berani membuka, gitu, bahwa semua harus transparan. Dan menjadi lebih menarik karena dia Chinese, dia Kristen, double minoritas. Yeah. Bahkan dia datang dari kota yang nggak terlalu terkenal, Bangka Belitung, gitu ya. Melakukan gebrakan birokrasi yang luar biasa. Dan namanya pernah muncul di 10 tokoh pilihan majalah Tempo. Wow. Jadi mungkin saya melihatnya ada kesinambungan. Kalau tadi Jack melihat kesinambungan, tadi tokoh-tokoh rohani, di sini saya melihat kesinambungan. Mereka adalah orang-orang yang menginspirasi saya berani menyatakan apa yang harus dinyatakan. Walaupun semua orang bilang A, kalau memang kenyataannya B, ya bilang B. Ya saya nggak bilang bahwa dia tokoh yang sempurna, Ahok. Ya dia pernah kepleset, masuk penjara, walaupun ya saya punya argumen untuk itu. Ya ada situasi yang tidak cukup beruntung bagi Ahok. Tapi sebagai Kristen Chinese, dia pendobrak birokrasi dan politik. Luar biasa. Jangan membiasakan yang udah. Oke, gua lagi sekarang ya. Kalau aku Tunggu dulu. Udah datang ya orangnya. Oke lah. Oke. Ya. Kalau aku 3 tokoh, 3 orang. 1 Pak Jokowi. Kenapa coba? First man. Saya suka itu kata-kata dia. Biasa saja.
Gitu aja repot. Gitu aja repot. Padahal udah diomongin semacam-macam, udah dikritikin, katanya biasa saja. Terus orang selalu bilang dari Deso. Ndeso. Tapi sepak terjalnya bagus. Dari wali kota, gubernur. Waktu dia jadi gubernur itu kan yang presiden Pak SBY hari itu kan. Iya. Yang waktu mau pukul gong itu kan ada videonya tuh. Udah jalan dari sederhana tuh. Terus posisi gongnya tuh nggak pas tuh. Dia sama dia tuh digeser tuh. Waduh. Baru habis itu dipukul sama Pak Presiden. Dan sekarang tuh orang bukain mutar kembali videonya kan. Ini kayak lucu-lucu ya. Nah jadi Bapak itu saya suka. Terus yang kedua kenapa ini orang tuh menurut saya dia hebat itu. Kayak pemilihan presiden yang kemarin itu. Yang periode kedua dia ini. Kan lawannya kan Pak Prabowo sama Pak Sandi ya. Tapi berani tuh. Ibaratnya kan menurut kita yang dari luar ini kan lawan politik lo, musuh lo, tapi dimasukin ke koalisi dia pemerintah. Merangkul. Itu hebat menurutku. Setuju. Ya. Terus ditambah dengan kayak hampir semua orang mengatakan bahwa di masa kepemimpinan dia Indonesia lebih baik. Indonesia ya ada perubahan. Setuju. Infrastruktur, jalan, orang bisa menikmati di mana-mana hampir. Kayak Indonesia Timur lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kayak kemarin ke Kupang pun masih lihat bendungan yang begitu besar, saya datangin sampai fotoin tanda tangan Pak Jokowi. Padahal itu ujung Pak hutan jauh itu. Iya, benar-benar. Luar biasa memang. Dan jalan ke situ udah jalan besar tuh, yang dulu jalan ke situ batu-batu. Bos sekarang jalannya gede, besar, aspal. Terus kayak di Papua sana kan, itu hebat. Jadi kayak dia tuh memang menurutku itulah pemimpin yang ya kayak tadi dibilang di awal bahwa leadership itu pemimpin itu bukan masalah jabatannya, tetapi bagaimana itu mentransformasi bangsa. Nah, itu ada di Pak Jokowi. Jadi itu sangat mempengaruhi. Hebat itu orang. Kalau saya Jokowi cuma ingat dibubarkannya FPI, HTI. Sudah lanjut. Berani ya, Iya, hebat ya, hebat. dia bisa. Hebat. Dia ambil tangkap satu-satu. Bertahun-tahun mengganggu Indonesia. Diamputasi langsung sama Pak Jokowi. Ya, itulah Pak Jokowi. Kalau dengar doa saya setiap malam Bapak tahu, saya doain supaya Bapak sehat, itu aja. Amin. Ya. Sehat. Dan kalaupun 2024 ada yang menggantikan Bapak, tolonglah melanjutkan apa yang sudah Bapak canangkan. Jadi itu. maksudnya anaknya aja jadi presiden. Bebas lah. Itu mau anaknya mau Anies Anies Baswedan mau AHY. Kenapa, Pak? Enggak. Mana? Nggak boleh di sini. Nggak boleh. Di sini bukan akun kebencian. Bukan. Di sini bukan malam betura. Bukan. Apa tuh kalau Lambe Tura. bukan. Apa? Yang terkenal juga nih di Facebook nih orang Batak yang suka, pokoknya dia yang pro Jokowi nih. Manuel Ya, Jack Mania, Jokowi Mania. Bukan. Iyalah, Siapa? Biasanya kalian tahu tuh. Yang mana? Ini Udah. loh. Yang sering dituduh sebagai buzzer pemerintah. Mereka Oh, Cokro TV. Cokro TV. Bang siapa? Denny Siregar. Iya. Kita bukan mereka maksudnya. Oh, Jadi- ya memang kita bukan mereka. Lanjut. Jadi ya saya suka dari Karena ngomongin Jokowi. Pak Jokowi itu kerjanya nyata yang bisa dilihat. Menurut saya pribadi ya, terlepas ada yang ini terserah kalian lah. Tambah Tapi dua saya juga soalnya. menurut saya itu. Tambah 2 tadi ya. Oke, yang kedua adalah yang kayaknya ini orang dibenci orang deh. Tapi aku suka Siapa sama nih, ini siapa orang. nih? Mr. Rocky Gerung. Setuju, saya nggak suka. Rocky Gerung. Boleh, silakan bebas. Pengaruhnya apa tuh? Kan gak gini loh, karena aku bilang tadi, kopi itu kan ada yang sukanya manis, ada yang suka pahit. Padahal itu sebenarnya kopi juga kan, ya. Jadi Rocky Aku Gerung- suka Rocky Gerung. Rocky Gerung kopi yang mana? Yang kemanisan atau kepahitan? Saya susah untuk bisa menyukainya. Saya hidup 10 kali, ya 10 kali hidup saya nggak bakalan menyukainya. Tapi boleh, monggo silakan. Akhirnya ada juga yang kita nggak terlalu mirip ya. Saya suka Rocky Gerung, satu pemikiran dia. Ya. Dia apa ya?
Kalau ngomong dengerin dia ngomong itu ya terlepas dari Seenak udalnya maksudnya. Iya, kata-kata yang dia bilang dungu. Kan orang kan tanya ya. Jadi maksud Bapak itu orang nggak sepaham dengan Bapak itu dungu ya. Dia bilang dungu itu bukan orangnya. Nah, bukan orangnya yang dungu, tapi pemikiran dia. Jadi semua pemikiran yang melawan Rocky Gerung dungu. Ya, menurut Rocky Gerung. Tapi di sini saya suka dia karena dia berani ngomong di terbuka. Ngomong apa? Kalau misalnya tadi Om Mitor bilang Iwan Fals, pada zaman dia tokoh dia berani open speak up. Menurut saya Rocky Gerung pun begitu. Bahkan senyatanya Jokowi yang tadi saya bilang pun dia masih ditentang sama dia tuh. Dia bilang presiden ini. Ya, it's okay. Itu menarik tuh mendaftarkan Rocky Gerung dan Jokowi di satu daftar. Itu tokoh kedua. Dan tokoh ketiga adalah yang sering berdebat sama Rocky Gerung. Adalah? Adian Apitupulu. Saya suka ini. Ini suka. Oh, suka ya. Sama Pak siapa? Budiman Sujatmiko dan sejenisnya. Tapi Adian ini saya suka karena di dalam perdebatan politik, yang selalu ditayangkan di Mata Najwa, apa sih Indonesia Law Club yang Pak Karni Elias, dia tuh selalu ada kata-kata dia yang dia selalu menjawab, dia selalu ngomong. Tapi setiap apa yang dia omongin Pak Adian ini apa ya? Relevan, mudah diterima, masuk akal begitu ya. Ya walaupun itu bahasa politik mereka lah. Tapi menurut saya dia salah satu komunikator yang baik. Tangkas saya buatnya tangkas. Ya, Adian Apitupulu. Sama si Rocky Gerung juga, ya terlepas dari orang gak suka dia. Maaf ya. Saya suka cara pemikiran dia, cara ngomong dia cara bermain kata-katanya itu enak itu. Apalagi kalau temu sama Adian udah lah. Tapi skornya buat Adian. Jadi kali ini kita berbeda ya. Akhirnya berbeda juga. Mas kita. Rocky Gerung. Itulah ya tokoh-tokoh yang kurang lebih Iya. mempengaruhi pemikiran kita. Jadi kalau Bang Denny Siregar bilang sedikit-sedikit di akhir YouTube-nya angker secangkit kopi, gua juga mau angkat untuk Bang Rocky Gerung. Oke, ada yang mau ditambahin itu aja. Teman-teman juga pasti punya tokoh-tokohnya sendiri Iya. yang mempengaruhi kehidupan teman-teman. Tapi setuju seperti yang Jack awal baca ya. Berhati-hati. Berhati-hati. Siapa yang kita idolakan itu akan jadi pengaruh buat Iya, kita. betul. Pastikan kita juga punya sistem saringan, sistem seleksi sehingga nggak sembarangan orang jadi idola kita. Betul. Apalagi Rocky Gerung. Udah closing Jack. Baterai udah mau habis gara-gara Rocky Gerung. Itu closingnya ketawa aja lah, Om udah ketawa lagi. Sampai ketemu lagi. Dan Sampai mudah-mudahan jumpa guys. Indonesia tanpa Rocky Gerung.